الرحمن الرحيم. Tidak dimiliki oleh seluruh manusia, hanya hamba-hamba pilihan. Kadang umur halai panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang ke masjid tak ada. Waktu luang ke rumah ibadah untuk taklim, untuk duduk, tak ada. Kadang lain pergi solat, sudah tu pulang, tiba di rumah nonton. Jadi kadang waktu luang ada, waktu sehat, umur panjang, tapi tidak istiqomah. Istiqomah itu berat, barik, tantangannya banyak, tapi balasannya juga besar, Bu. Balasannya bukan kipas angin hadiahnya, bukan mobil, tapi surga. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Nah, itu dia istiqomah tadi itu. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannah. Nah, itu dia. Bergembiralah dengan yang Allah janjikan, yaitu surga. Jadi sangat luar biasa istiqomah itu. Tapi banyak tantangannya. Kadang panik, hari hujan deh, di hujan lah. Kadang latih, kadang deh ndak bau orang dah malih awak tibonya. Itu makin ndak doh. Kalau ndak bau orang, awak ndak lo tibo doh, berarti kita ibadah karena orang. Kalau dalam agama riya namanya itu. An-Nisa 142. Yura'unan nas, dia riya kepada manusia. Makanya kalau ibu bapak ingin mencari orang yang beriman yang sebenarnya, cari di waktu salat subuh. Kalau hadir dia salat subuh, athqalu salatul alal munafiqin, salat yang terberat bagi orang munafik adalah salatul isya, salatul fajar. Ada menyatakan salat asar, fajar subuh. Jadi yang tidak datang, tidak hadir di waktu sholat subuh, dia munafik. Iya, kata Rasul. Karena konsepnya itu An-Nisa 1-2 tadi itu. 1-2 itu orang munafik itu dia ingin menipu Allah. Nah, coba jangan awak lelai. Allah sujud, nyu berusaha untuk mengicu itu. Balik cara itu. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia diseru untuk salat dia malas, malih. Yura'unan nas, riya kepada manusia. Kalau salat siang itu banyak manusia yang kemancaliak, banyak orang. Tapi kalau subuh sih anak kemancaliak, orang masih lalu. Riya kepada siapa? Hadir dia, datang dia, hakul mu'min, orang beriman yang sejati. Jadi ternyata hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu, balasan yang Allah siapkan itu sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang sama kita hormati, Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Amanah, Bapak Ibu hadirin jamaah, tetap anak-anak kita yang hadir, rahimakumullah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu datang ke masjid, ajaklah anak-anak awak. Bapak-bapak kalau datang ajak istri. Nah, kalau istri udah datang ajak suami, sama-sama. Karena awak kasarugo itu kan sama-sama. Pingin ditinggalkan keluarga kita kan tidak kan. Sama-sama kita. Mudah-mudahan kebersamaan itulah nanti Allah memberikan yang terbaik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, nyo maramain masjid itu memang barik doang. Membangunnya ndak payah doang, swantahnya. Setahun 2 tahun selesai itu. Tapi mengisi nyo ada imaratul masjid, ada idaratul masjid, ada riayatul masjid. Mengisi nan kamaramain masjid itu tuh susah tuh. Sama jo melo awu kau juang tuh. Kalau di Minang awu kau juang. Kalau ke Bangka semurah, awu juang tuh ayuh tabalik namanya tuh. Babalik iya mudik balik susah ya, berat ya. Nah, tapi pengurus Bapak Ibu, para ustadz, para buya, para guru, jangan putus asa. Tugas awak ngajak.
Karena Allah mengatakan kayak gitu, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu. Tugas kamu hanya ngajak. Seluruh para nabi dan rasul tugasnya mengajak. Jadi pengurus masjid, para ustaz, ustazah, buya, guru agama, tugas awak mengajak. Namuh ndak namuh terserah. Jadi pikiran oleh. Ndak namuh orang tu stres lo awak. Ndak, mangana gara-gara nyolo stres oke. Banyak negara pikiran lain. Kalau mau ya syukur, alhamdulillah. Kalau tidak mau ya mungkin suatu saat dia akan mau. Tapi kalau tidak ya tidak ada. Setidak sekali semua duit tiba masjid itu mah. Tidak musola kalau orang Islamnya. Tapi nyolah di muka letak leh di buku imam. Nah, kalau di buku imam kan lain cerita itu. Lah di panganam itu. Lah di sembayangan, lah di salatkan. Jadi oleh sebab itu sabah Bapak Ibu ke rumah saji itu solat itu tidak lama doh, sampai mati saja. Kalau mati kan dia sembahyang lah. Ternyata Bapak Ibu yang pertama sekali kita hadir ke majelis ilmu ini bukanlah perbuatan sia-sia. Sering kita ulang, sering diulang oleh guru-guru kita. Hadir awak, duduk awak di majelis ilmu, apakah sama duduk di lapau, duduk di rumah? Tidak sama. Kita hadir di majelis ilmu itu yang dinilai oleh Allah bukan pengajiannya, materinya, sia ustadznya, barah lama pembahasannya, bukan itu yang dihitung, yang dinilai, tapi langkah kaki Bapak Ibu tuh. Bikulli khutwatun hasanah qiyamuha wa siyamuha. Tiok-tiok satu langkah yang kita langkahkan hadir ke majelis ilmu, syukran, baik di masjid ataupun di musalla, di rumah-rumah ibadah, satu langkah maka balasannya adalah sanah qiyamuha wa siyamuha. Setahun pahala puasa sunnah dan setahun pahala solat malam. Mungkin syarahnya Bapak Ibu sudah hafal di situ. Guru banyak menyampaikan. Tapi ini jarang yang diamalkan. Kadang awak tahu tapi tidak mengamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu kalau tidak diamalkan tidak ada guna. Oh itu tahu Mbak Ustaz, itu tahu kami Buya. Iya tahu lah di kerajaan. Orang-orang tidak sembahyang tanya itu. Lah tahu salat lah. Salat itu perintah siapa? Perintah Allah. Barakali 5 kali 5 waktu. Lah salatnya. Itu dia tahu tapi tidak ngerjakan. Makanya doa awak selalu anak-anak kan sering itu, Rabbi zidni ilman, itu ilmu baru. Ya Allah anugerahilah, karuniahilah, berilah aku ilmu. Warzuqni. Ini dia. Faham gua. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi ternyata hadir awak di majelis ilmu itu, Bapak Ibu awak hadir kini sudah mendapat ampunan dari Allah. Dapat ketenangan, dapat ampunan. Para malaikat memohon ampun, didoakan kita, dan Allah membangga-banggakan di hadapan para makhluk lainnya. Itu hadis sahih itu. Ada 4 itu yang diberikan Allah yang hadir di majelis ilmu. Jadi kalau ada wirid di siku Bapak Ibu datanglah, tidak kerugi do, tinggallah di rumah itu dulu. Mati wa di siku tu jangankan di sini mati, meninggal dalam perjalanan saja kita meninggal itu fisabilillah itu. Dalam perjalanan saja. Makanya dalam kajian ilmu tauhid itu belum sholat kita, belum sholat, masih dalam keadaan berwudu, mau ambil wudu baru kita sudah diampuni Allah. Apalagi kalau sholat, kan luar biasa tuh. Maka jangan malas sholat, jangan ditinggalkan. Ya, nana bapak ya yang hadir 1, 2, 3, 4. Pelihara tadi. Dari kini hendak orang nampak awak kan orang, awak hadir.
begitu. Setiap wirid hadir. Kalau ada kajian ilmu, datangi. Tuh tadi di mana tuh? Tadi Masjid Raya Ampang tuh. Ada majelis taklim. Ambo singgah situ tuh. Ambo dengar dari luar. Karena ilmu. Sampai jam 2 leh ambo dengar situ tuh. Kan majelis taklim ibu-ibu tuh. Masuk awal bekol lah cerita gua. Betul, so, Pak Mas. Nah, itu. Dari luar saja. Kita ilmunya kita ambil. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita yang kemarin membahas bicara masalah konsep bagaimana pendidikan terhadap anak-anak kita, apalagi di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Episode pertama kemarin sudah kita sampaikan. Kalau ingin mencari buka, silakan dicari di YouTube-nya, YouTube Masjid Al-Amanah. Ada Herman Tanjung. Background-nya ini masjid kita ini. Yang sudah kita sampaikan kemarin, nilai-nilai tauhid jangan sampai hilang dari anak awak. Itu landasannya Al-Quran itu. Jadi ada nilai-nilai tauhid. Luqman, ini metode Luqman di dalam mendidik anak diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah. Surah yang ke-31 ayat 13. Jadi tauhidnya dijaga. Hiruk pikuknya, kacaunya dunia zaman sekarang ini, dunia akhir zaman ini, karena tauhid iman itu tidak dua-dua, tidak mantap, tidak istiqomah. Iman itu hanya lipstick, apa namanya itu? Lipstick, apa namanya itu? Lipstick. Iman itu hanya kadang di bibir saja. Makanya Rasul menyatakan, sayati 'alan nas zamanun, akan datang kepada umatku suatu zaman, la yabqa minal iman, iman itu tidak ada kecuali ismu, hanya namanya saja. Lai baiman lai. Tapi iman itu tidak tercermin dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, tanamkan kepada anak-anak awak bagaimana dia selalu istiqomah bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia, serta berbakti kepada kedua orang tua. Caliak banyak anak-anak kini go nyumuari orang gae, bulalangan matuh bagai, nyoberang kamandeh jo ayah bagai. Coba bayang tu, anak berang kayah jo mandeh. Dulu kan ada kejadian di Purui itu, kaki ayahnya gara gaji, nyukaben ayah ke kursi nyugeragat, nyugeraji dah, dah dapat milion daro. Jangan salahkan anak dulu, mungkin metode cara pendidikan dari awal tidak benar. Kita sebagai orang tua, makanya tanamkan cara bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia. Sadoallah, jangankan yang di luar tubuh, di dalam tubuh kita ini, yang lengket di tubuh awakku, itu adalah karunia Allah. Syukuri. Awak mamato sehat, kawan tak mamato doh. Awak punya kaki, punya tangan lengkap. Ada saudara kita yang tak punya tangan, yang tak punya kaki. Kenapa antum tak bersyukur? Gitu kan? Tanamkan ke anak awak. Kadang-kadang pendidikan itu tuh yang tak ada. Ajarkan cara berbakti. Fala taqul lahu ma'uf. Jangankan mengatakan ngeleh. Tak. Itu sudah tidak boleh itu kepada orang tua. Bahkan di dalam tafsir dipanggil ada orang gaib, diam sajonyo, ndak manggari doh. Itu bahagian dari kata-kata Kayaknya sinilah nyuaniang, kayaknya mangas. Apalagi kalau lah pakai manga. Contoh. Kalau ada yang menamakannya dan contohnya kan, itu sudah tidak benar lagi itu. Tidak boleh. Orang tua kita coba bayangan itu, awak modea saja awak kini gua, kalau gaya awak nego lah menjadi amak orang lo. Awak tetap anak dari orang tua kita. Kan kita bayangkan bagaimana beliau hamil. Mungkin ibu-ibu yang sudah pernah hamil gitu kan,
Kabarnya berat ambil itu, tapi ambo lu merasa sampai gini alhamdulillah itu kan. Berat ya Bu ya? Iya. Nah, itu ibu-ibu yang sedang merasakan menderita gitu kan. Itu yang selama 9 bulan melahirkan wahnan ala wahnin, sakit di atas yang sakit, susah di atas yang susah. Berarti kalau susah di atas yang susah, ndak ada susah itu lah doh. Nah, gitu ah. Makanya ndak ada celah untuk durhaka. Aduh sedih wak zaman kini saya lihat bapak ibu. Aduh anak orang gaya nyuantan ke panti jompo. Aduh astagfirullahaladzim. Batu anak sibuk karajo. Bahkan apabila orang tuamu di antara keduanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, salah seorang atau kedua-duanya, coba berarti kan wajib anak tuh. Makanya salah satu bapak ibu yang menerima zakat yang tidak boleh itu kan orang tua. Tidak boleh berzakat sama orang tua, sama ayah, sama ibu, bukan zakat nang gede lagi ya. Biaya kehidupan sehari-hari wajib. Nah, begitu. Kan ada hasanat pada di Musa yang 8 itu kan wajib itu. Tidak boleh nerima zakat orang tua. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak kita, nak bersyukurlah nak. Alhamdulillah awak di Indonesia aman-aman saja. Itu di Palestina calilah tu ha. Lah menjadi abu. Tolong doakan Bapak Ibu ya, selalu tolong doakan. Kenapa? Sampai kini masih terjadi pemboman. Sampai kini. Kecil awak saya aman karena awak dah nampak doh. Tapi itu setiap saat itu. Utanglah nyola piru saja di Israel tu. Karena dia tujuannya memang menghancurkan, dia ingin menjajah Israel itu. Dia lebih teroris daripada teroris. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi ajarkan cara bersyukur kepada Allah kepada anak-anak awak. Makanya anak itu sebenarnya banyak orang tua, orang gaeknya di rumah. Kalau jo guru dak parah, sebentar cuman. Di sekolah sebentarnya, tapi dengan orang tua banyak makan, minum, adab-adabnya, naik kendaraan, naik mobil, naik motor, masuk masjid, diajarkan semuanya pada anak-anak kita agar dia terbiasa. Kalau saya lihat di Mama Meralik saya lihat tu, aduh, sangat luar biasa Bapak Ibu. Banyak mubazir, nyo ambil nasi sebanyak-banyak, nyo makan seketika nyo tinggal leh. Bara dosa kadang itu. Enggak tanggung tu dah. Innal mubadziri kana ikhwan syaitan. Itulah kerja setan tu. Makanya kita ajarkan kepada anak-anak makan tu habis. Kau bisa je pirang-pirang tu makan je pirang tu. Cuma tak mungkin tu gitu kan. Je sendok-sendok tu. Begitu, itu pendidikan. Cik saya kalau terserah ambil. Kalau tidak kumuh kan. Kalau kumuh ambil lah. Awak kan biasa saja tu. Silakan Bapak Ibu pengen cari orang Meralik. Ibu cari tu. Ya ibu adalah surprise-surprise dikit-dikit cari tu. Banyak. Nasi, kadang separuh ke. Nah, kalau nyambil lah makanan celai, kau serabi, kau soto. Makalah seketik tinggal lah. Warah tu dosa itu. Itu seorang baru sekian orang. Abara banyaknya mubazir orang beralih itu. Kan tak bersyukur dia itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, perkokoh keyakinan anak. Ya bunayya, hai anakku, innaha, sesungguhnya jika ada sesuatu yang tidak kamu ketahui berada di atas langit, di dalam bumi, walaupun itu sebesar biji, kalau di kampung aku biji sawi namanya itu. Kalau di siko namanya itu. Anak-anak kini dah tentu di sawi ini ada. Bijian yang paling halus itu ya. Abu yang paling kecil bayam. Anak kini bayam dah tentu dia ada. Ya, pergi ke pasar ya, tanya sebab mana biji bayam bu. Gitu. Kan kecil itu.
itu ada di langit, ada di bumi, ya'ti bihallah, Allah mengetahuinya. Jadi saja kesalahan yang awak lakukan walaupun kecil sekalipun di tempat yang tidak diketahui oleh manusia, hanya kita yang tahu, Allah tahu. Itu namanya perkokoh keyakinan. Inyolah yakin tapi kokohkan. Nyo kadang-kadang Allah yakin tapi goyah. Dengan apa goyah? Dengan serangan fajar. Pak RT, Pak RT, Pak RW, Pak RT. Siap-siap tuh serangan fajar besok. Fajar yang kamu nyerang. Dah ada. Nyo serang awak, nyo hadapi, nyo agih bantuan, ambil. Agih 1 juta, terima. Makasih ya Pak ya. Nah itu. Dah ada, dia halnya. Nah, tidak boleh ibu berjanji. Tapi kalau ibu berjanji, ibu pilih hamba boleh. Jadi, tidak ibu pilih, ibu berdosa. Karena akad. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang beriman, tepati janji-janjimu. Kalau kamu berjanji. Tapi kalau tidak berjanji, tidak masalah dong. Nyogia bantuan baju, sembako, ini segala macamnya, silakan. Nah, gitu. Itu kan tidak peti pribadi dah, di negara. Nyogia yang kawan. Ya, itu kearifan kita. Yang tidak boleh kita berjanji. Nah, gitu. Jadi disebut itu perkokoh. Memperkokoh yang penting kok. Kalau dia sudah yakin, kita sudah yakin, kokohkan keyakinannya itu. Istiqomahkan, teguhkan pendiriannya itu. Kok yang rumitnya, yang payahnya. Nah, rajin barajah yo. Anyo rajin barajah tu kadang-kadang sekali, kadang-kadang indah, katakan. Kokohkan. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang sukses hidup dunia dan akhirat. Keselamatan hidup dunia dan akhirat itu sangat penting, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, tanamkan kesadaran beribadah. Kau nampak lu gua. Ini Allah ibadah Allah, tapi kadang-kadang tak sadar begitu. Bah tak sadar bila takana saya. Kalau di sekolah zuhur, kalau di ngaji ko MDA, TPQ, MDA asah. Sudah itu, dah dole dah. Subuh kita sekali lo kalau jago ndemak coba. Kalau ndak tak kerja saja leh. Awak tak kerja Pak, tak kerja Pak. Salat 5 waktu sehari semalam nyawa 2. Jadi kesadaran itu yang perlu. Kalaulah ditanamkan kesadaran, saya lihat lagi nih Bapak Ibu. Perlombaan kalau ndak menjalankan waktu puasa kan ndak waduan doh. Beak poli, main bola, takraw, kegiatan-kegiatan lainnya. Asa hilang. Maghrib ko bihlo. Beko isya lah lalambe lah pulang. Dek lalatiah subuh lah laluhlo. Mahnya salat leh. Orang kayaknya dia tu santai tu. Oh yang ndak peduli. Itu kan bahaya tu. Makanya Allah menyatakan bahwa hendak waspadalah kamu, hati-hatilah kamu jikalau sekiranya ada di belakang-belakangmu, sepeninggalanmu, anak-anakmu yang mereka itu ada adha'us shalah, menyia-nyiakan salatnya. Mulai dari situ. Menyia-nyiakan tu muabayan, merasa tak penting. Kalaulah salat disia-siakan, nyuabayan, maka dia nanti akan terbiasa meninggalkan salat. Itu pasti itu. Adha'us shalah. Nah, jadi oleh sebab itu, mari bagaimana kita istiqomah selalu. Tanamkan kepada anak, ya bunayya aqimis shalah, hai anakku, dirikanlah salat. Itu perintah itu. Nak salat. Makanya Nabi mengatakan muru auladakum bis shalah. Itu perintah. Suruhlah anak-anakmu mendirikan salat. Lazan. Apabila anakmu itu berumur
7 tahun. Dia mintakan 7 tahun, 8 tahun. Fadribu, boleh dia dipukul, diberangi, dilacui, bahasa di kampung namanya. Apabila dia berumur 10 tahun, 9 tahun, kalau dia tak solat. Iko kadang anak lah gae berdia tak solat tu. Ada bagai solat jenazah, amo jadi jamaah saat itu tu baji, jadi jamaah. Amo khutbah Jumat, dia belimbiang, siap khutbah Jumat, jenazah tiba di sembayangan, di imam dia anak lah wabuban tu kalau gae doh. Nyawai 5 takbir. Antum ada dulu enggak? Mungkin anak tapis yang lain itu. Karena kita ada anak tapis, kita bawa anak tapis kita. Takbir yang kelima, awak tak satu tu. Turun salam. Jalan perjalanan, buya. Takbir yang kelima, 5 takbir soal jenazah buya. Tadi yo semua kan. Nasana ada. Nasana kan nampaknya. Tu tadi buya satu. Enggak. Coba bayangkan tu. Karena yang tak waso kawak ada gitu kan. Kawasan kawat tu wantu. Mungkin beliau menganggap dia mampu gitu kan. Tapi 5 takbir soal jenazah, takbir yang kelima entahnya baca orang. Ragu loh. Kan penting ilmu. Jadi tanamkan kepada anak-anak awak nak solat. Perlu dari ketek kau. Kan dari ketek taraja-raja. Ya bu ya. Lah kadang tak bau-bau, lah tuo tarubah tidak kamati. Jadi perangai yang tak biasa solat tu karena tak biasa dari dulu. Wajar saja sekarang dia tak peduli dengan solat. Wajar saja nya nak nemu ke rumah saji. Payah bawa ke rumah saji kau. Sama je masukkan ke apa? Sungka nemu tu. Sama masukkan memandiang kudo, barik. Kenapa? Tak biasa. Sama juga anak perempuan, suruh dia, ajarkan dia pakai jilbab dari kecil. Coba kalau lah kuliah suruh ke jilbabnya. Panas mama. Mama kau tak tahu tren. Nyawalian lo kau bagai. Nah udahlah mama. Awak kuih je nyo. Nyo nama dia makan awak lagi tu kan yang awak lah nyo. Makanya dari ketik anak awak di biasuan pakai jilbab tu. Kita pernah tanya ibu-ibu yang jilbab besar itu banyak lapis-lapis saja nyo. Bu, sebanyak itu lampi baju tu. Ndak ngek tu. Ndak buya. Masih panas api neraka lagi katanya. Uish. Ndak berani awak tanya soal itu lah dah. Ini yang awak lah. Coba bayangkan itu. Benteng ini sekarang. Jilbab menutup aurat itu perintah Allah. Bukan budaya Arab. Kan ada juga itu yang menyatakan itu cadar, maka jilbab itu adalah budaya Arab. Ndak usah ikut-ikutan. Dan itu yang ngoceh itu nyo menganggap ulama lah begitu. Baca, tengok di internet tuh. Video kita bantah itu. Profesor pula dia itu. Jilbab itu perintah Allah. Al-Ahzab 59, An-Nur 31. Boleh saya lihat situ tu. Qul, katakanlah, ya ayuhan nabi, hai nabi, li azwajika, sampaikanlah kepada istri-istrimu. Situ jamak. Kalau istri lebih dari cie. Gitu. Tapi kalau cie, istri itu istrimu saja gitu kan. Jadi sampai ke bini awak dulu. Kalau awak laki-laki, sampai ke istri awak dulu. Istri awak, istri kawan dah. Karena bahasa di situ qul li azwajika, kepada istri-istrimu. Li azwajika, waw itu pakai alif, jamak. Ya, bahasa Arab ya. Antum bahasa Arab tu salah pula biar nanti. Jadi jamak kepada istri-istrimu. Kalau Allah ke bini awak, ala istri awak sialai. Wa banatika. Boleh tengok nanti Al-Azab 59. Anak perempuanmu. Jadi yang pakai jilbab tu anak perempuan dan laki-laki tu. Ya dan ya, jangan pakai jilbab pula nanti ya. Anak perempuanmu. Sudah itu sialah kalau ala istri awak ala, anak perempuan awak ala, kasih alai. Iko kepada laki-laki kok. Ayat tu perintah Allah tu kepada laki-laki. Nabi ke laki-laki?
Nah, wanisa'il mu'minin. Nah, kau yang ketiga gua. Istri-istri orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, istri-istrinya wajib pakai jilbab, nutup aurat. Al-Azab 59, boleh saya lihat tu. Di kalau Allah ke istri awak, Allah nak gadi awak, sampaian kepada istri orang beriman. Kalau kamu tahu, dia awak tahu, maka jawab sampaian. Jadi ada tata cara memakai jilbab di sana itu. Yudanina alaihinna min jalabihinna bibihinna. Gitu. Hendaklah mereka mengulurkan kudungnya. Jadi pakai jilbab tu nak pakai band dah. Bentuk tercakik lah kan. Kok jilbab sakaratul maut lu ke? Berjalan salah payah tu. Wantuan tu. Atau waktu zuhur tu lah payah loh, buka-buka. Papa ini repot, rempong. Biasa sajalah. Coba cari apa yang meralik tu. Pengantin meraboleh nak daru tu di mana bayangnya? Ni jamaah tu ada tak? Zuhur jamaah ju asar, jamaah ju maghrib, jamaah ju isya sama ju subuh. Hanya jamaah sudah lah 5 waktu ya. Angkat lama di paru ini. Penting. Makanya ilmu tu kadang-kadang kalau ndak dengar kajian di YouTube, kau ndak dengar di televisi, kau ndak buka buku kitab, buka hadis, kitab fikih, kau ndak dialog jo ulama, kalau ndak ngaji, setidak mendengar wirid. Iku ndak doci Allah ayo do. Padahal kun jadilah kamu itu alimah, orang yang mengajar. Kalau tidak mampu mengajar, muta'alliman, orang yang belajar. Tidak mampu muabarajah do, sami'an, mendengar. Muajawah tidak bisa. Belajar. Kalau tidak mungkin belajar lah do, mungkin duduk di bangku pendidikan, sampai kuliah lah gaya-gaya kan tidak mungkin do. Awirid setidaknya. Sami'an, mendengar. Wala takun rabian, jangan masuk golongan yang kampik. Muajah indak, barajah indak, mendengar indak, ndak doci Allah itu. Awak banah juga kecewa, khawatir nanti akan datang summum bukmun umyum. Itu bahaya itu ibu. Khatamallahu ala qulubihim. Khatam, Allah cap, Allah stempel, Allah kunci atas hatinya. Kalau itu nanti ibu tu bahaya tu. Jadi sabananya dia ndak pakak, yang pakak tu yang mako. Dia ndak bisu, yang mana bisu tu kok. Dia ndak buta, mata nampak, nyalang. Yang mana yang buta ini? Kalau ikut Allah ndak ada celah tu. Lain maribui orang karya saja suara mic azan ngaji di masjid itu balanci-lancian rumahnya masjid ndak ketibonya doh. Kenapa? Khatamallah summum bukmu atau bayu tu. Jadi oleh sebab itu bersyukurlah kita selalu Bapak Ibu. Mari kita ajak-ajak anak-anak kita. Jadi tanamkan kepada anak kita kesadaran ibadah. Jadi ibadah itu dengan kesadaran, jangan karena tapaso. Azan Ustaz? Belum. Kalau kini mungkin dalam belajar bolehlah, tidak apa-apa. Tapi nanti lambat laut kesadaran. Wa'mur bil ma'ruf. Yang kedua perintahnya di sana ayat yang ke-17 itu bahwa suruhlah manusia untuk berbuat baik. Ajak kawan-kawan awak tu. Tu. Jadi kalau Allah solat awak, ajak kawan awak solat. Kalau Allah ngaji awak, ajak kawan awak ngaji. Kalau Allah belajar awak baik, ajak teman kita belajar yang baik. Gitu caranya. Itu bahagian dari dakwah. Dakwah itu bukan hanya tugasnya ustaz, ustazah, buya, kiai, ndak, guru agama, tidak. Kata Allah, kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu umat terbaik yang dikeluarkan di akhir zaman,
ta'muruna bil ma'ruf, ajak manusia untuk berbuat kebaikan, wa tanhau 'anil munkar, cegah dari kemungkaran. Menyuruh berbuat baik itu ndak payah dah Bapak Ibu, ndak payah dah. Ndak begitu nolah itu. Tapi kalau sudah mengarah kepada wanha 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, kok ada tantangan. Ada tantangan, ada risiko. Makanya Nabi itu ada mati di tiang gantungan, dibunuh. Ada para ulama buya-buya itu mati di penjara. Syed Qutb itu tiang gantungan mati itu. Buya Hamka itu masuk penjara. Kenapa? Itu sudah berkaitan dengan anil munkar, mencegah kemungkaran. Ini ada risiko. Nah, ini penting. Jadi oleh sebab itu, tapi itu sesuatu hal yang Allah sudah memberikan yang terbaik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tanamkan kepada anak-anak kita untuk selalu kesadaran dalam beribadah, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar, wasbir ala ma asabak, dan sabar anak awak apa yang menimpa dirinya. Dulu ada anak ambo di pondok dulu kan, makan di situ di tukai itu sebuah sabar ya, itu ujian kesabaran bagimu. Orang di tempat lain tak makan, awak lain makan, syukuri salah. Nanti dia akan terbiasa itu. Anak-anak awak kadang-kadang, masak mama, awak lah pandai bahasanya cek lah masakan awak lah. Kadang-kadang kan masalah kau, kadang-kadang kan begitu, oke kan? Bilang awak dia kan, seorang. Tapi itu, sabar ya, ini kita yang ada, makannya saja. Insya Allah. Cobalah Bapak Ibu pai haji dan umrah. Kalau selero di Paturian tidak lama, iyo balaku hukum di situ. Makanya nikmati saja. Lama tidak lama makan. Bekonya lama seorang saja tu. Karena nasi orang nasi awak dah sama dah. Apalagi kalau masakan Timur Tengah beji ya. Bari kadang-kadang tunjuk itu kan. Kadang ayam nyeletan saya nyewaladu saya ayam siku tu nyeletan saya dalam dampak gadang tu. Ya memang begitu. Nikmati saja, jalani saja. Sayur kadang karek dua tu kantang tu kan. Di bagaimana cara bersyukur itu, sabarkan diri. Karena itu adalah sesuatu hal yang nilai-nilai mutiara yang kita tanamkan terhadap anak-anak kita. Kalau anak kita sudah kita didik dari awal dengan cara-cara agama, aturan Allah dan Rasul, insya Allah Bapak Ibu, insya Allah. Kadang-kadang ini yang terabaikan di rumah tangga. Jadi anak jangan 100% boleh disarankan kepada sekolah, kepada ini, tapi dari rumah startnya, Madrasatul Ula Al-Bait. Pendidikan utama itu adalah rumah tangga. Rumah tangga. Kan nyanyi ibu-ibu dulu mah, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Lingkaran kecil itu rumah tangga itu. Baru nanti lingkaran besar kepada masyarakat, warga dan lain-lainnya. Kan penting itu. Jadi yang keempat adalah tanamkan kesadaran kepada anak kita untuk selalu ibadah dengan istiqomah. Kemudian ajarkan dia bagaimana dia mengajak teman-temannya, orang lain kepada kebaikan. Kemudian bagaimana cara mencegah dari yang mungkar, dan sabar apa yang menimpa dirinya. Itu dalam surah Luqman ayat 17 pesannya yang ada di sana itu. Ada 3 pesannya di sana itu. Jadi kalau seandainya itu yang kita tanamkan, maka kita akan mendapat mutiara-mutiara yang sangat terbaik. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini kajian kita karena waktu Isya kita sudah masuk, dan bulan depan masih ada enggak ya? Udah Ramadan kita belum?
udah puasa. Mana tahu ini mungkin pertemuan terakhir menjelang Ramadan. Saya atas nama pribadi dan keluarga, kalau tersinggung deka naik, talantuang deka turun yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan dari lubuk hati yang dalam sebesar-besarnya. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, jauh dari itu kita juga sudah saling maaf-memaafkan. Karena manusia yang terbaik itu adalah yang memberi maaf. Karena dalam konsep Al-Quran itu tidak ada minta maaf. Fa'fu wasfahu, saling maaf memaafkan. Ibu memaafkan saya memaafkan ibu, selesai. Tidak perlu minta-minta tuh. Minta maaf tuh kan ngemis itu. Dalam Islam tidak diajarkan ngemis, walaupun untuk dalam ibadah. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan kita istiqomah. Kemudian pesan yang terakhir, doakan saudara kita tetap yang di Palestina itu, Bapak Ibu, karena beliau masih dalam berjuang sebagai pertahanan Islam. Dan pesan yang kedua, pilihlah nanti pemimpin-pemimpin yang berdasarkan aturan Allah dan Rasul. Aturan Allah dan Rasul itu Al-Maidah surah 5 ayat 55. Ada tuh. Ada 4 kriterianya situ. Imannya kuat, sholat. Dia sholat di sana. Dia bisa jadi imam, sholatnya bagus. Dia selalu dengan ulama, dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, memelihara hartanya. Zakat. Yang keempat di sana, dia tunduk taat kepada Allah dan Rasul. Sifat-sifat kenabian setidaknya ada. Sidik, apa tuh sidik? Kata jujur, orangnya jujur, benar. Lawannya sidik, kizib, duto. Orang penduto jangan pilih. Usah. Kalau lah kecewa, awak jangan ulang lihat. Dan kedua, amanah. Orang yang amanah, amanah, iman akarnya, amin itu akarnya itu. Saya akar dengan itu. Tidak, saya tidak umumnya, cuma menyatakannya saja. Amanah, kenapa dipercaya itu? Iman, amin, itu saya akar dengan itu. Lawannya itu kan khianat. Nah gitu. Fatanah, cerdas. Yang dipilih itu pemimpin cerdas. Jangan tidak tantusi Allah, kemudian pilihlah begitu, tidak usah. Tanya yo awak begitu. Dan awak berdosa. Kita yang dosa. Bapak Ibu nanti kan di bilik suara itu kan 5 menit dah, 1 menit dah. Tapi dosa nanti akan dibawa ke akhirat kalau salah pilih. Dalam Al-Quran ada itu. Dan yang terakhir itu tabligh. Dia selalu menyampaikan yang baik-baik, berkata yang baik, mudah senyum, orangnya ramah. Bagus itu. Demikian saja. Al-afwu minkum ila liqa. Wastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.